لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك لا شريك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in
wa ala umuriya wa din wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah dan hidayah kepada kita sehingga pada sore yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan menjalani kehidupan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, kerabat, dan pengikut yang senantiasa istiqomah di jalannya. Yang kami hormati Sohibul Bait, keluarga Bapak Adnin Surgawan. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Dito SAG. Yang kami hormati ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami dalam rangka Walimatus Safar ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Bapak Adnin Surgawan dan Ibu Siti Arsyiyanti Sari. Sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Sohibul Bait, yang keempat tausiah sekaligus doa, yang kelima istirahat sebentar, dan yang keenam bertutup. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kegiatan pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ahmad Romdi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا عبدتم من عرفات فاذكروا الله عند المسأل الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga senantiasa pahala mengalir kepada yang membaca dan yang mendengarkannya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, acara berikutnya sambutan atas nama tuan rumah yang akan disampaikan oleh Bapak Adillah Haki SPT. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karima wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wat tabi'in at-tabi'ina ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini telah memberikan rahmat, hidayah, taufik, inayah kepada kita sekalian, hingga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sakit diizinkan untuk ngerawuhi walimatus safar dari adik kami Dimas Adnin Surgawan dan juga di ayu kami Siti Arsihyanti Sari. Semoga keluarga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala sesuatunya. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para hadir, terutama kepada para alim ulama di wilayah perumahan Palem Asri, dan juga kepada tokoh masyarakat di wilayah mriki. Sebelumnya kami menghaturkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga kehadiran bapak dan ibu sekalian ngrawuhi walimatus safar dari adik kami ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Izinkan saya adalah bagian dari keluarga Mas atau Dimas Adnin. Kebetulan kami keluarga besar dari Bani Husain bin Haji Kurdi yang bermukim dari asli dari Kauman Brebes. Kami 6 bersaudara dan saya adalah anak pertama. Kemudian adik kami yang kedua di Depok juga insya Allah mau berangkat haji dalam waktu yang sama tetapi berbeda pemberangkatan. Kemudian adik kami yang ketiga adalah beliau Romi Ikrom dari Cilacap. Kemudian adik kami yang keempat adalah Dimas Adnin Surgawan, dan adik kami yang nomor 5 di Ayu Wahida Oktobiana di Papua, tugas di sana beliau beserta suaminya. Dan yang terakhir adalah adik kami yang sehari-hari menemani ibunda kami. Alhamdulillah ibunda kami masih sugeng, Ibunda Hajah Uripah binti Mas Duki, binti Haji Mas Duki dari Kauman Brebes juga. Adik kami yang ke-6 yaitu Aini Salsabila, beliau guru di Man Brebes. Pada kesempatan sore hari ini kami merasa berbahagia dan sangat bergembira dengan kehadiran bapak-bapak sekalian.
dan kami yakin bapak-bapak rawuh di sini mengiring doa. Semoga adik kami Dimas Adnin Surgawan dan Di Ayu Siti Arsianti Sari bisa berangkat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima dengan selamat dan kondur juga selamat dan menjadi haji mabrur dan mabrurah. Amin Allahumma amin. Dan juga harapan kami semoga keberangkatan haji ini juga berimbas kepada bapak-bapak yang belum berangkat atau menunaikan rukun Islam yang kelima atau menunaikan ibadah haji. Semoga kita berdoa bersama, semoga bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum diberi kesempatan oleh Allah segera menyusul untuk berangkat haji menunaikan rukun Islam yang kelima juga. Amin Allahumma amin. Kami sekeluarga memohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bila mana dalam kami mengundang bapak dan ibu ini kurang berkenan ya. Mohon maaf ya, tidak bisa sesuai dengan mungkin apa yang diinginkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Namun kami berusaha sedemikian rupa dan kami juga memohon maaf bila mana adik kami dalam pergaulan sehari-hari mungkin ada yang kurang berkenan karena yang namanya manusia berinteraksi, insya Allah pasti enten kelepatanipun nggih bapak-bapak ibu sekalian. Milo masih dekat dengan bulan Syawal kemarin nggih. Kita mohon maaf lahir batin dan sekali lagi kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian atas kehadirannya dan mohon doa restu dari bapak ibu sekalian semoga adik kami Dimas Adnin Surgawan dan Di Ayu Siti Arsianti Sari menjadi haji mabrur dan mabrurah. Amin Allahumma amin. Mungkin dari saya nuwun sewu banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak keterbatasan. Al-afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adila Haki SPT yang telah mewakili keluarga besar dari Bapak Adnin Surgawan. Acara selanjutnya tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Haji Muhammad Ridho SAG. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala aidan al hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Ingkang kula muliakan para sepuh binti sepuh, para alim, ustadz ustadzah wonten ing Alam Asri 1 komplek C1 napa C4 lan C pinten-pinten nggih. Ingkang kula darai nasihat lan fatwa-fatwanipun. Pak Ketua RT Mbok bilih wonten, Pak Ketua RW, tokoh masyarakat ingkang kula muliakan. Wabil khusus dumateng para undangan walimatus safar dalam rangka mengayu bahagia mendoakan saudara kita muslim Mas Adnin Surgawan kalih Ibu Siti Arsih Yantisari ingkang insyaallah badhe tindak benjang tanggal 17. Enjang napa dalu nggih? Tanggal 17 Mei 2021. Angel ngomong bahasa Jawa jebule. 2024. Menika kelompok gelombang pertama untuk jamaah haji Indonesia, dan untuk Kabupaten Tegal juga kelompok gelombang pertama juga mengawali dari Kabupaten Tegal. Insya Allah berangkatnya besok paginya nggih, akan langsung menuju ke Jeddah. Dari Jeddah langsung dibawa ke Madinah. Di Madinah bermukim 8 hari. Kemudian mikot di Bir Ali, sudah menggunakan ihram untuk melaksanakan umrohnya haji menuju ke Mekah, muter-muter Ka'bah 7 kali, namanya tawaf, kemudian sa'i, tahallul selesai, baju ihramnya dilepas. Kenapa seperti itu? Karena jamaah haji Indonesia kebanyakan termasuk Kabupaten Tegal, haji itu ada 3 tata caranya, yaitu haji ifrad, qiran, dan tamattu. Nah, ini termasuk insyaallah haji tamattu. Mangke kula jelaskan sekedhik mawon. Shalawat ma'asalam mugia tansah katuraken uswah lan qudwah kita inggih menika junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia lumeber dumateng sedaya keluarganipun, para sahabat lan sedaya umatipun kapetang kula panjenengan insyaallah dados umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah berusaha menjadi orang taat pada Allah, derek sunnah lan pitedah Rasulullah. Insyaallah badhe pikantuk syafaatul uzma dan gesang kita insyaallah pikantuk sa'adah fid dunya wal akhirah. Hidup bersama nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh wabil khusus dumateng jamaah calon haji insyaallah Mas Adnin Surgawan insyaallah ahli surga. Karena Allah menjanjikan juga barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kemudian bersama pasangan hidup dan anak keturunannya, akan dipertemukan di surganya Allah dengan nenek moyang dan seluruh keluarganya. Jadi di surga itu dikumpulkan sanak saudara kalau sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang harus kita
kuatkan adalah takwa. Maka wajib hukumnya khutbah Jum'ah itu takwa yang saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sampai meninggal kecuali dalam kondisi taslim, Islam, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dahlal jannah. Niki lagi kata beredar kematian mendadak di YouTube ya. Ada yang lagi nyanyi-nyanyi, orang lagi senang-senang tuh pensiunan ya, guru meninggal lagi tengah nyanyi, lagi badminton main ya meninggal. Terakhir ini ada beredar sedang membaca Al-Qur'an dan juga meninggal langsung. Wallahu alam, semuanya bisa jadi husnul khotimah walaupun dengan cara apa saja, asalkan dalam hatinya setiap pagi hari dari mau tidur, bangun tidur sampai mau tidur kembali kita menjaga keislaman kita, ketakwaan kita. Maka pesan Rasulullah yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi sayi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan dimanapun engkau berada. Haitsu ma kunta wa'adbi sayi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan sayyi'ah, perbuatan dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Semoga kejelekan yang kita laksanakan dan sadar itu kita segera bertobat kepada Allah, tutup dengan perbuatan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah engkau dengan manusia dengan akhlak yang hasan, yang baik. Maka tidak sempurna seseorang beriman dan bertakwa kalau hanya urusan pribadi kepada Allah, hablum minanallahnya bagus tanpa dibarengi dengan hablum minannas. Maka hablum minannas itu justru lebih banyak yang harus kita lakukan untuk menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita, buah dari ketakwaan kita. Ketika kita sholat, ketika kita membayar zakat, semuanya adalah buah ketakwaan kita. Maka dibarengi dengan perbuatan ihsan kepada sesama manusia. Nah, mari kita mulai dengan masalah haji. Haji itu menjadi kewajiban. Yang namanya orang muslim, mukmin itu kalau sudah membaca 2 kalimat syahadat. Islam itu antas hada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama, ini namanya pintu gerbang masuknya orang dalam Islam. Loh, panjenengan masuk Islamnya kapan? Lah, alhamdulillah Islam keturunan nggih. Tapi dibarengi dengan syariat Islam dari mulai kita lahir. Dari mulai pernikahan bapak ibu kita. Ketika umur 100 hari 4 bulan itu di dalam kandungan kita sudah ditanting, disyahadai oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mengakui tidak ada ilah, tidak ada Tuhan sesembahan kecuali Allah. Allah bertanya kepada kita, apakah engkau menyaksikan bahwa aku ini adalah Rabbmu? Qalu bala syahidna. Leres Gusti Allah, panjenengan nika pangeran kula. Lajeng kula pedal saking garbanipun ibu, aina. Maka Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Setiap bayi yang dilahirkan dari garbo, dari perut ibu, orang apa saja, atau musyrik, munafik, orang syirik, orang apa, kafir, semuanya fitrah, sudah mengakui secara transendental itu mengakui ketuhanan. Alastu bi rabbikum, adakah engkau menyaksikan ingsun Allah Rabbmu, ilah yang harus diibadahi? Qalu, kita sudah menjawab bala syahidna. Leres Gusti Allah, kula niki panjenengan pangeran kula. Lalu kedua orang tuanya lah yang akan melanjutkan ketauhidan itu atau tidak, akan menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, tergantung kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah kebanyakan kita semuanya hampir lahir dari garbo seorang ibu bapak, seorang muslim dan muslimat. Sehingga kita langsung menjadi orang Islam dibarengi dengan baca syahadat, dengan ritual-ritual agama yang menjadikan kita tumbuh berkembang menjadi orang muslim. Setelah kita bersyahadah, syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah,
mengandung dua aspek, yaitu ikrar bilisan, pernyataan dengan mulut kita bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah yang kita sebut sebagai syahadat tauhid dan syahadat rasul. Pengakuan, penyaksian bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Itu namanya syahadat rasul. Yang satunya syahadat tauhid, mengesahkan Allah. Kemudian muncul orang yang sudah berikrar itu mengandung makna adalah al-mitsaq, mitsaqan ghalidha, janji setia kepada Allah dan Rasulnya. Sekaligus mengandung makna al-qasam, sumpah kita kepada Allah dan Rasulnya. Konsekuensi orang yang sudah bersyahadah itu, maka kedua ada kewajiban berikutnya. Setelah antas syahada Allah anna Muhammad wa taqumas shalah, maka dirikanlah engkau sholat minimal 17 rakaat sehari semalam. Kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis sak minimal nggih Bapak. Nek saged minimal 40 rakaat kayak bulan puasa wingi. Dapat bulan puasa malah lebih dari 40 rakaat. 17 yang tarawihnya 13, 17 karo 13 bewis pira? 40 nggih. Tambah salat sunah, qobliyah, ba'diyah, rawatib, salat duha dan macam-macam. Nah, apakah kita menjadi orang istiqomah atau tidak setelah Ramadan? Ini adalah pamungkasnya bulan Syawal, ini tanggal 29, besok pagi tanggal 1 Dzulqa'dah. Bapak-bapak apakah masih istiqomah salat tahajudnya misalnya? Yang biasa 13, yang biasa 11 dengan witirnya itu dilanjutkan minimal 2 rakaat, witir 1 rakaat atau 2 rakaat dengan 3 rakaat atau 4 rakaat atau berapa, melanjutkan istiqomahan kita ibadah di bulan Ramadan, baru mendirikan sholatnya. Wa ta'iyya zakah, membayar, menunaikan zakat. Zakat itu ibadah mahdoh, ibadah yang sudah digariskan oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang sudah memenuhi persyaratan nisabnya dimiliki dalam 1 haul, dia wajib mengeluarkan minimal 2,5%. Bagi yang belum memenuhi seperti itu, sedekah infak adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Wa ta'iyya zakah. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Lah, puasa Ramadan itu yang namanya nanti ar-rayyan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu orang berpuasa itu orangnya ahlus siam. Tapi siamnya mungkin insya Allah bukan hanya Ramadan saja. Benar-benar Ramadannya diterima oleh Allah ya. Kita saja kalau ini Ramadan sudah diterima, dosa kita sudah diampuni oleh Allah yang sudah lalu. Kawaladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Coba, bapak-bapak ini orang-orang tidak punya dosa harusnya ini sudah. Apakah sudah membuat dosa baru lagi? Tapi hilang lagi kalau dosa kecil. Kalau salatnya khusyuk, karena salat itu doa dan isinya adalah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat dibayar. Maka pesan Mas Adnin itu zakat-zakatnya sudah dibayari semua nggih. Nah, yang kelima, watu hijul aja baitul watu hijul manistata ilahi sabila. Dan melaksanakan ibadah haji istato'ah harus bagi yang siapa yang punya kemampuan. Nah, istato'ah niku ada 3 aspek yang harus dipenuhi. 1, kesehatan jasmaniahnya memungkinkan bisa pergi. Yang kedua, malnya, hartanya ada untuk perjalanan, termasuk untuk yang ditinggalkan di rumah. Istato'ah dalam arti harta dan kesehatan. Niki dereng cukup. Soalnya Israel perang tengah-tengah dalanku jadi huru-hara. Terus perjalanan menuju ke Mekah itu nggak bisa dilalui karena banyaknya senjata peluru. Ini tahun bisa diberhentikan. Jadi hal istato'ah menjadi kurang lagi karena keamanan perjalanan tidak memenuhi syarat. Alhamdulillah insya Allah tahun ini memenuhi 3-tiganya. Badannya sehat, hartanya ada, perjalanannya aman. Itulah istato'ah. Saat ini Bapak ketat sangat
tekanan darahnya berapa, jantungnya apa saja, surat istitoahnya nggak mau keluar dulu, Pak Dokter, Pak Jalil niki, Pak Dokter niki. Jadi ada orang yang keluarnya apa istitoah surat itu baru kemarin ya. Ya Allah, sudah mepet banget. Sudah khawatir banget suami istri usianya sudah 70 tahun. Pasang ring baru, orang dipercaya nek wis sehat. Padahal kula sampun operasi jantung tahun 2012, Pak. Alhamdulillah dipanjangkan umur niki sehat. Namanya bypass. Oh ya Allah, karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah niki kula masih panjang umur. Nah, sekarang bicara haji niki. Haji niku ada 3 tadi. Haji ifrad, qiran, dan tamattu. Haji ifrad itu ibadah haji yang diawali dari mikot, sudah menggunakan baju ihram, tidak menjalankan umroh lebih dahulu. Nyuwun sewu nggih, haji niku terdiri dari umroh dan haji. Umroh itu apa kegiatannya? Umroh tawong 3 jam rampung. Umrah itu perbuatan yang dilaksanakan adalah ihnitosakur. Nah, karena saya pembimbing haji jadi biar ngapalan anggone singkatan, Pak. Ihram, menggunakan ihram dibarengi dengan niat mikot di suatu tempat yang sudah ditentukan. Ihni dengan niat. Labbaik Allahumma umrotan, niat haji, maksudnya niat umroh. Ya. Kemudian ini tosakur, tawaf, pergi ke Masjidil Haram, top mengitari Ka'bah 7 kali, selesai, minggir, minum banyak air zam-zam, disunahkan, salat 2 rakaat di makom Ibrahim dan seterusnya, langsung menuju ke sa'i. Ini sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah 7 kali, selesai sa'inya. Cukur, tandanya tahallul, potong rambut sebagian dari kita. Selesai, itu namanya perbuatan umroh. Lah, haji untuk yang dilaksanakan ini adalah haji tamattu, mendahulukan umroh sebelum pelaksanaan haji. Ada dendanya, namanya dam, menyembelih seekor domba. Nah, itu. Jadi ini Pak Mas Adnan ini ya udah urunan, udah menyiapkan untuk apa? Damnya itu. Karena memang sepakatnya hajinya dengan haji tamattu. Adapun ifrad itu tadi tidak boleh lepas baju ihram. Seandainya datang ke Mekah pakai baju ihram, ini yang haji ifrad, mau tawaf, ya tawafnya memang baju pakai menggunakan ihram terus sampai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu baru selesai haji, baru boleh melepaskan baju ihramnya. Dan itu waktunya sangat lama. Bayangkan, ini nanti bulan haji Idul Adhanya itu kan tanggal 17 Juni. Ini berangkatnya tanggal 17 Mei. Masih ada 1 bulan menunggu, ya. Masih nunggu lagi 10 hari lagi, karena insya Allah ini jamaah haji tahun ini 43 hari, Mas. 40 Indonesia sampai pulang balik ke sini 43 hari. Bayarnya 1 juta, murah. Soalnya jaminannya surga. Gitu? Mau kan? Al-hajju mabrur laisal lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahalanya kecuali masuk ke dalam surga. Syaratnya haji mabrur itu apa? Afsus salam wa it'amu ta'am. Kata Rasul, ya Rasulullah, mahwal mabrur ya Rasul. Bagaimana yang disebut haji mabrur? Afsus salam wa it'amu ta'am. Pulang haji menebarkan selamat kedamaian dengan sesamanya dan suka memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Ono haji tambah pelit berarti orang mabrur, orangnya mardud. Mana untuk bilang dalik. Itu Pak, ini Pak Haji nggih. Nggih Pak Haji, Aisyah juga 3 tahun yang lalu, 4 sebelum Covid nggih. Nggih kula haji 2006 dengan kesehatannya dipandu oleh Pak Haji Abdul Jalil ini. Katanya saya haji, yang satunya Abidin, yang satunya bayar sendiri. Yang Abidin itu haji karena kesehatan, menjadi tim TPHD kesehatan. Tahun 2006 istilah nggak ada makanan datang, akhirnya dikatakan kelaparan, lalu dikembalikan uang 650 real dari Bupati Tegal, dapat 10 real buat beli makan pagi. Akhirnya pulang dapat celengan hampir 5 juta lebih kembalinya uang itu.
Jadinya haji paling murah Pak Jalil kula Pak tahun 2006 itu. Setelah 2006, 2007, 2008 mundur 2 tahun sampai sekarang 35 tahun Anda menunggu. Kalau daftar sekarang orang Jawa Tengah, Pak pengawas. Oh Burhan anak orang. Nah ini menunggu daftar sekarang, waiting listnya itu 35 tahun. Sekarang anak umurnya 50, kira-kira umurnya sampai 85 apa orang ya. Padahal Rasulullah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melampaui batas itu. Maka rata-rata umatipun Rasulullah Muhammad niki umurnya sekitar 60-70 tahun. Alhamdulillah diparingi usia lebih dari 70 tahun masih sehat, itu paling bonus Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah 65, alhamdulillah, mudah-mudahan masih panjang dan masih manfaat, masih sehat. Kalau panjang umur tapi bukan manfaat ya kira-kira kurang anu lah. Mudah-mudahan diambil oleh Allah dalam kondisi kebaikan-kebaikan yang kita itu. Kembali kepada haji. Nah, haji yang sekarang kita lakukan itu, yang satu lagi haji kiron. Haji kiron itu satu niat dua pelaksanaan. Jadi antara umroh dan haji dalam satu. Biasanya para pejabat tinggi, presiden, wakil presiden itu haji kiron. Begitu datang langsung menuju sudah menjalang haji, satu niat. Labbaik Allahu umratan wa hajjan, satu perbuatan dalam dua niat. Ya, itu. Kalau kita haji tamatu diawali dengan umroh lebih dahulu. Nah, ini karena gelombang pertama jadi lebih nyaman. Karena tidak ada masalah khilafiyah tentang mikotnya dari mana. Kalau yang haji pertama datang ini begitu dari Indonesia ke Jeddah dibawa ke Madinah 8 hari diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi biar 8 hari itu 5 kali 8 40 waktu, maka 40 itu bahasa Arabnya arba'in atau arbaun, maka orang Indonesia terkenalnya sholat arba'in, padahal mboten nonton sholat arba'in, wontennya sholat wajib tapi pelaksanaannya jamaah di masjid selama 8 hari dikalikan 5 waktu jadi 40 waktu. Bagi yang sehat harus dilaksanakan, menjadikan kebaikan, karena man sholat, barang siapa yang sholat di masjidku ini 1000 lebih utama pahalanya dibanding dengan sholat di masjid-masjid lain kecuali sholat di Masjidil Haram. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram 100 kali lebih utama daripada sholat di masjidku ini. Berarti pahala sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali dibandingkan sholat di masjid yang bagus ini atau di Masjid Agung, Masjid Al-Hajj atau Masjid Agung manapun, kita pahalanya 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram 100 kali 1000 berarti berapa? 100.000 kali. Maka jangan lupa tunaikan salat-salat yang wajib itu, terutama dengan berjamaah di masjid bagi yang punya kemampuan. Maka saya akan menasihati calon jamaah haji dalam hal haji itu supaya sehat dan baik, hajinya mabrur. Ingat nggih Pak Adnin, ada 5 L nasihat saya kepada jamaah haji. L pertama, luruskan niat semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Itu luruskan niat, jangan niatin yang ben undang kaji, wah ngarana undangan sing undangan walimah tulisannya langkah Pak Kaji sinten Pak Adnin nyong ora bayar kalau wajibnya 60 juta ora ditulis kaji nyong marah-marah ya. Makanya kayak Pak Haji Jalil kajinya lah orang pengen haji pripun Pak Haji. Jadi bukan mencari popularitas, haji itu bukan titel. Cuma di Indonesia sama Malaysia saja ada haji, titel ditulis di depannya. Jadi kita tidak harus sholat berarti itu sholat, puasa ya ahli siam orang, okay? Jadi luruskan niat. 2, lapangkan dada, sabar dalam perjalanan
karena menghadapi orang banyak sekali berjuta-juta. Mau ke toilet saja harus antri. Istri itu harus sabar, apalagi karam nggih nyenan, karu nggih. Ketua regu itu nanti kan terima itu ya kunci bagi-bagi, terima paspor dibagi-bagikan dari karamnya kan, kepala rombongan di bawahnya ada karu. Karu isinya 8 apa pinten? 10 ya saniki. Berarti punya anak buah 10. Harus tidak boleh cemburu, dibagi waktunya untuk kepentingan yang 10 itu bertanggung jawab. Nek ana sing sepuh-sepuh harus diurusi itu betul, nggih. Titip kula nggih niki kula dari jamaah dari KBIH Aisyah. Siapa yang sudah mendaftar tahun 12 segera mendaftarkan diri ke KBIH, kami menerima di KBIH Aisyah ya untuk segera mendapatkan penjelasan dan selanjutnya setelah lebaran ini akan mulai manasik kembali. Yang ketiga, luaskan ilmu manasik yang sudah dikuasai, laksanakan. Boleh nek doane mboten hafal, membaca juga boleh. Kemudian lembutkan ucapannya yang lembut. Wala rofatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj tadi itu Al-Qur'annya. Dan ketika kamu sedang melaksanakan haji, wala rofatha, jangan ngendikan sing jorok-jorok, pornografi apa porno aksi, ya. Wala fusuqa, jangan berbuat fasik, berbuat perbuatan yang menimbulkan dosa. Wala jidala, aja gontok-gontokan, debat-debatan, baik debatan urusan agama maupun debatan tukaran apalagi. Jadi 3 hal yang harus dijauhi, wala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil had. Oh ayatipun sampun dipun waos nggih Pak Qori dengan suara yang bagus sekali. Itu surat Al-Baqarah 197 sampai 99 yang salah. Dilanjut dengan surat Ali Imran, walillahi ala nasi, surat Ali Imran 97. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman kafara wa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Telah diwajibkan kepada manusia untuk melaksanakan haji. Barang siapa yang sudah mampu untuk melaksanakan haji, faman kafaro, kemudian dia mengkufuri, tidak mau melaksanakannya, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah tidak butuh hartamu, karena Allah lebih kaya dari segala alam semesta ini. Artinya Allah mutung pada kita. Maka Nabi bersabda ada yang menakutkan. Barang siapa yang artinya gitu, sudah mampu berhaji dan dia tidak mau melaksanakan haji, maka silahkan pilih matinya. Yahudian atau Nasranian, mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Itu kan menakutkan sekali. Minimal harus dua niat langsung daftar. Masalah kok diundangnya kapan, yang penting sudah menggugurkan kewajiban rumiyin supaya terbebas dari kematian Yahudi atau Nasrani. Demikian Bapak-bapak, begitu indahnya ibadah, yang terindah adalah ibadah haji. Maka Bapak-bapak, kita itu ada 2 undangan. 1 undangan sholat setiap waktu, hayya ala sholah. Apakah kita setiap ada undangan langsung gembrigah pergi ke masjid atau tidak? Undangan sholat yang akan membawa kebaikan di akhirat kadang-kadang disepelekan. Undangan yang kedua yang tidak bisa menolak adalah undangan kematian. Israel datang kapan saja waktunya. Maka undangan pertama bisa menyuplai kebaikan untuk urusan akhirat kalau dia ahli sholat. Dan mudah-mudahan kita semuanya orang yang ahli sholat. Ada 3 dikumpulin orang, didatangi orang. Ada 3 hal yang dikumpulkan orang itu pada orang pada datang sendiri. Pertama, orang datang ke rumah kita rame-rame ketika kita punya hajat, pakai undangan. Ya pakai nyumbang tapi pakai undangan. Yang kedua, ketika calon haji seperti ini tanpa diundang datang mendoakan bahkan membawa sesuatu tanpa diminta. Undangan yang indah adalah undangan ibadah haji tanpa diundang orang-orang berdatangan. Jadi akan 3 hal yang dirubung oleh manusia. 1, ketika kita punya hajat karena punya hajat duwe gawe. Yang kedua, karena kita sedang berangkat haji. Yang ketiga, kalau kita orang baik, keturunannya baik, pergaulannya baik, mati kita dirubung oleh orang begitu banyak, disolati begitu orang banyak. 3 undangan yang ketiga adalah bukan undangan, kehadiran orang banyak itu ketika kematian. Jadi hajatan,
hajatan haji, yang ketiga kematian. Itu akan bisa menjadi indikator kita apakah kita orang baik atau tidak baik. Minimalnya seperti itu. Nek sing layat akeh wong tukang takziah kemana-mana takziah dia ikut nyolati, maka kita dirubung orang di banyak sekali, lebih dari 40 bahkan ratusan orang mendoakan kita. Insyaallah dakhalal jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa dihisab lagi. Itu cita-cita kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang ahlul ibadah, diterima amal ibadah kita selama bulan Ramadan, kita diampuni dosa-dosanya, kemudian kita seperti anak yang baru dilahirkan dari ibunya, selanjutnya kita menjadi orang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku, Rabbku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah konsisten, tatanazzalu alaihil malaikah, maka datanglah para malaikat itu, alla takhafu wala tahzanu, janganlah kamu takut, janganlah kamu wedi, janganlah kamu khawatir, Allah akan memberikan surga untukmu karena atas perbuatan kamu. Itulah janji Allah kepada kita bagi orang yang istiqomah. Nah, pertanyaannya, istiqomah puasa wingi puasa Ramadan, terus 6 hari dilanjutkan puasa sunnah napa mboten? Puasa sunnah bulan apa? Syawal. Man shoma ramadhana, ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tsumma, kemudian atba'ahu sitan min sawalin kawa kasyami dahri, barang siapa yang puasa bulan Ramadan dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka bagaikan puasa sepanjang tahun, pahalanya sama dengan 1 tahun. Kok bisa puasa 6 dina sama dengan 1 tahun? Para ulama ngotak-atik begini, setiap amal perbuatan manusia, amal soleh itu Allah selalu melipat gandakan minimal 10 kali. Berarti kita puasa Ramadan lipat ganda 10 kali, berarti 10 bulan. 1 bulan dikalikan 10 bulan. Yang puasa 6 hari berarti dikalikan 10, berarti berapa? 60 hari berapa bulan? 2 bulan. Berarti barang siapa yang puasa 6 hari mengikuti bulan Ramadan di bulan Syawal, sama dengan puasa sepanjang tahun, sama dengan kita puasa 1 tahun lamanya. Kan eman-eman. Malah di dalam bulan Syawal itu ada satu puasa, 1 niat, 3 sunnah. Hari Senin 2 minggu yang lalu, 1 harinya Senin oleh puasa sunnah Seninan, 2 bulannya Syawal lagi melanjutkan puasa Syawal, 3 tanggalnya 13 Syawal Ayamul Bid. 1 perbuatan 3 sunnah sekaligus. Coba bayangkan, sebetulnya masuk surga itu banyak kok Pak, jalan menuju ke Romanya itu banyak sekali. Cuma kadang-kadang penyakit sungkan, orang mana ora kuat puasa 9 hari kuat, puasa 6 dina ora kuat. Alasan apa? Wah, anak halal bihalal, ya anak halal bihalal, anak dina nih loncat ya boleh, terus menerus ya boleh. Pokoknya 6 dina dalam bulan Syawal. Kayak terlambat ke jamu tanggal 1 ngasin turun ya besok mana wis insyaallah panjang umur. Allahumma Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan beliau berdua ya, Mas Adnin. Doanya saya terjemahkan ini Pak. Doa yang kalau tilik haji sebenarnya doanya ini saya jenengan lafalkan dulu ya. Zawadakallahu taqwa. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Saya ulang lagi. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Artinya ini, semoga Allah membekali Anda dengan takwa, mengampuni dosa-dosa Anda dan memudahkan dalam jalan kebaikan dimanapun Anda berada. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Itu doanya cuma itu sebetulnya untuk orang yang mendatangi calon haji. Tapi dilanjutkan, Allahumma ij'al hajjan mabruran wa sa'yan maskuran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan tabur ya alimam, dan seterusnya. Terus doa-doa yang lain.
Mari kita awali dengan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma maghfiratuka awsa min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Zawatakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa zassara lakal khairu haitsu ma kunta. Allahumma ij'alhuma hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah minadh-dhulumati ilan nur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana fir lana wa li walidina wa liman dakhala baita mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tajididz zalimina illa tabara. Rabbana fir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma yassir ilaina umurana wa la tu'assir alaina fa in kullu asir ilaika yasir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'al ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bertalbiyah ya Pak. Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minadh-dhulumati ilan nur. Labbaik itu artinya mengucapkan selamat absen kepada Allah, presense. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Sungguh segala puji, segala nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu ya Allah.
makna filosofinya apa? Ucapan yang pertama nih Pak calon haji nggih, labbaik, saya memenuhi panggilanmu. Pertama maknanya aku siap menaati perintah-perintahmu. Jadi kembali dari haji takwanya semakin bertambah. Labbaik yang kedua, siap menjauhi segala larangan-larangan Allah, larangan-laranganmu. Labbaik yang tiga, siap berbagi rezeki yang Allah anugerahkan pada kita, sebagian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dan labbaik yang keempat, siap dipanggil kapan saja jika Allah memanggilnya dalam keadaan insyaallah husnul khotimah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah kerang langkungipun nyuwun ngapunten, apabila wonten kekurangan nyuwun agung pangapunten. Alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah sekaligus doa oleh Al-Ustadz Bapak Haji Muhammad Ridho SAG yang memberi banyak manfaat dan pencerahan kepada kita. Ibu dan Bapak yang kami hormati, waktu kami skor sebentar. Ibu dan Bapak yang kami hormati, acara demi acara sudah kita laksanakan dengan lancar. Alhamdulillah. Semoga calon haji dalam melaksanakan ibadah hajinya dimudah lancarkan segala urusannya, sehingga dapat melaksanakan rukun, wajib dan sunnah-sunnah hajinya. Dan kita semoga yang sudah pernah haji bisa berhaji lagi, dan yang belum haji untuk segera menyusul ya. Amin. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat tutur yang tidak teratur, kata yang tidak tertata. Marilah kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك